Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak kami yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini kita bertemu lagi di dalam video pembelajaran kita, lanjutan dari jaringan pada hewan, terkhususnya jaringan epitel. Sebelumnya kita sudah membahas dua jenis jaringan epitel. Hari ini kita akan lanjutkan 3 lagi. Nah, pertama sekali kita akan bahas jaringan epitel silindris. Nah, sesuai dengan namanya, dia silindris atau berbentuk tabung. Tolong diperhatikan supaya lebih paham. Epitel silindris dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dikenal dengan epitel silindris selapis. Yang kedua, epitel silindris berlapis banyak. Apakah ciri dari epitel silindris selapis? Di sini ada 3 cirinya. Yang pertama, bentuk selnya seperti silinder, sudah ya dari namanya. Yang kedua, sitoplasma jernih atau berbutir-butir. Nah, yang ketiga, inti sel atau nukleusnya bulat berada di dekat dasar. Jadi letaknya di dasar, bukan di permukaan. Nah, untuk epitel silindris selapis itu ada 2 jenis. Ada yang memiliki silia atau berambut-rambut halus pada permukaannya. Contohnya kita bisa temukan pada uterus atau rahim, tuba Fallopi atau yang dikenal dengan oviduk, ya, sesuai dengan namanya, sesuai dengan fungsinya adalah untuk menyalurkan ovum yang sudah matang menuju ke rahim dan tempat pertemuan ovum dengan sperma. Nah, di sini juga ductus efferens pada testis, ya, yaitu yang membawa atau saluran yang membawa sperma ke dalam vesika seminalis, dan juga bronkus atau alat pernafasan kita. Nah, jadi semua ini adalah bagian epitel silindris yang bersilia. Nah, kalau ada yang bersilia, berarti ada yang tidak bersilia. Contohnya adalah alat pencernaan kita seperti pada lambung. Bentuknya silindris selapis tapi tak bersilia. Usus halus, ya. Kemudian empedu. Nah, inilah contoh-contoh epitel silindris selapis yang tidak bersilia. Oke, selanjutnya kita lihat yang kedua, epitel silindris berlapis banyak. Di sini juga memiliki 3 ciri-ciri. Ciri pertama yaitu disusun lebih dari 1 lapis sel. Ya, jadi sesuai namanya berlapis banyak berarti lapisannya banyak. Kemudian selnya berbentuk silindris karena di sini epitel silindris atau epitel tabung. Nah, lapisan atau permukaannya selalu basah, ya. Contohnya kita bisa temukan pada uretra atau saluran kencing, faring, ya. Kemudian trakea dan kelenjar ludah. Dan bagian ini selalu basah. Nah, inilah contoh dari jaringan epitel silindris dan ciri-cirinya. Teacher harap paham ya. Nah, di sini kita akan lihat gambar atau bentuk-bentuk daripada epitel silindris tadi. Nah, ini adalah epitel silindris bersilia. Jadi ini termasuk kategori epitel silindris selapis, tapi dia yang bersilia. Nah, kemudian yang kedua, ini juga epitel silindris selapis, tapi tidak bersilia. Nah, mana silianya? Ini rambut-rambut halus atau disebut dengan film hair. Ya, sedangkan ini tidak ada. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah epitel silindris berlapis banyak. Nah, ini kita bisa lihat ada 1, 2, 3 atau yang lainnya bisa sampai
puluhan lapis. Sampai di sini paham ya, Nak? Oke, thank you. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jaringan epitel yang keempat. Setelah mempelajari yang ketiga tadi, epitel silindris, sekarang kita masuk yang keempat adalah epitel transisional. Sesuai dengan namanya adalah transisi atau peralihan. Karena jaringan ini merupakan peralihan antara epitel pipih berlapis banyak dengan epitel silindris berlapis banyak. Nah, hal ini dipengaruhi karena derajat tekanan. Jadi, dia akan merenggang dan mengkerut sesuai dengan derajat tekanannya. Contohnya kita bisa temukan pada kandung kemih. Kalau kandung kemih kita berisi, maka dia memiliki derajat tekanan yang tinggi, maka bentuknya akan berubah. Sedangkan kalau dia kosong, maka derajat tekanannya semakin rendah. Nah, pada dasarnya terdiri atas sel-sel kubus hingga silindris. Jadi dia bisa juga bentuk kubus dan bisa berubah jadi silindris. Makanya disebut peralihan. Nah, bagian yang tidak direnggangkan umumnya berbentuk cembung. Ya, paham ya? Nah, epitel ini bisa kita temukan pada kandung kemih, uretra, dan ureter. Nah, inilah dia epitel transisional. Jadi bentuknya itu adalah transisi sesuai dengan derajat tekanannya. Paham ya? Oke, tiba saatnya kita untuk jaringan epitel terakhir, yaitu epitel kelenjar. Nah, untuk epitel kelenjar itu ada dua jenis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kelenjar eksokrin, sesuai namanya eks, luar. Jadi kelenjar ini menyalurkan sekret atau cairan ke permukaan tubuh, atau disebut sekresi eksternal. Saluran keluar berbentuk lurus, berkerut, dan bercabang. Jadi saluran untuk keluarnya sekret ini beraneka ragam. Sekret yang dikeluarkan itu bisa berupa air jernih yang mengandung enzim atau musin, yaitu sejenis protein. Nah, kita dapat temukan kelenjar eksokrin ini pada bagian-bagian organ tubuh seperti pankreas, kelenjar ludah, ya, terdiri atas 3, ada sublingualis, submandibularis, dan satu lagi adalah parotis. Dan ada kelenjar keringat atau sudorifera. Nah, ini adalah eksokrin. Nah, selanjutnya ada yang dikenal dengan endokrin. Nah, sekretnya langsung ke sistem pembuluh darah atau vaskular dan juga sistem limfa, disebut dengan sekresi internal. Sekret yang dikeluarkan adalah berupa hormon. Dibedakan jadi 2, ada yang dia dalam bentuk tipe deret atau berderet, dan ada tipe folikel. Nah, kita dapat temukan pada hipofisis anterior atau posterior, kelenjar tiroid atau anak gondok, kelenjar paratiroid, kelenjar thymus, adrenal atau anak ginjal, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah epitel yang terakhir. Teacher harap semua dari yang pertama ada epitel pipih, ada epitel yang kedua kubus atau kuboid, ada epitel silindris, ada epitel transisional, dan ada epitel kelenjar, semua dipahami satu persatu. Bisa ya? Nah, ini dia bentuk atau gambar dari epitel kelenjar tadi. Yang ini endokrin, dia di dalam dan langsung masuk ke pembuluh darah atau pembuluh getah bening atau limfa. Sedangkan ini adalah eksokrin, keluar langsung ke permukaan tubuh. Ya, contohnya tadi sudorifera, keringat, kemudian pankreas, dan lain sebagainya.
Setelah mempelajari jaringan epitel, kita masuk ke jaringan hewan kedua, yaitu jaringan otot, di mana jaringan otot pada hewan dibagi tiga. Ada jaringan otot polos. Nah, begini gambarnya. Ada jaringan otot lurik atau rangka. Begini gambarnya. Ya. Yang terakhir adalah otot jantung. Begini gambarnya. Nah, ketika jaringan otot ini memiliki perbedaan, baik itu dari struktur, fungsi, dan bentuknya. Perhatikan agar kamu memahaminya. Di sini jelas kita lihat perbedaan antara otot polos, lurik atau rangka, dan otot jantung. Nah, otot polos itu memiliki letak di lambung, uterus, kantong urin atau kandung kemih, pembuluh darah, dan rahim. Rahim sama uterus sama ya. Sedangkan otot lurik itu adalah melekat pada rangka makhluk hidup. Otot jantung hanya ditemukan di satu organ, yaitu dinding jantung. Dialah yang mempengaruhi kontraksi daripada jantung kita. Bentuk serabutnya, untuk otot polos, dia tidak beraturan, otot lurik beraturan, otot jantung beraturan. Jumlah intinya, perhatikan di gambar ya, bisa kita lihat. Untuk otot polos, 1 dan di tengah. Ini dia inti selnya dan dia di tengah. Sedangkan untuk otot lurik, dia banyak dan letaknya di tepi. Nah, banyak ini di tepi. Sedangkan untuk otot jantung, dia 1 dan di tengah. Nah, perhatikan ini 1 di tengah. Untuk kecepatan responnya, otot polos itu lambat, otot lurik cepat, sedangkan otot jantung sedang. Untuk kemampuan kontraksi, untuk cara kerja terlebih dahulu, otot polos tak sadar. Dia bekerja bukan di dalam kesadaran kita sehingga disebut tak sadar atau involunter. Ya, involunter sama dengan otot jantung tidak sadar atau involunter, sedangkan otot lurik sadar atau volunter. Kemampuan kontraksi untuk jantung itu sedang, otot lurik sebentar, sedangkan otot polos itu lama. Untuk warnanya, otot polos itu warnanya itu polos, sedangkan otot lurik warnanya ada hitam dan putih atau berlurik-lurik, sedangkan otot jantung ada variasi warna hitam dan putih atau berlurik-lurik. Nah, kalian juga bisa tambahkan untuk otot polos bentuknya gelondong, otot lurik bentuknya silindris, tidak bercabang, sedangkan otot jantung bentuknya silindris dan bercabang. Itu sebagai tambahan. Oke, bisa ya. Demikian materi kita untuk hari ini. Kiranya apapun yang teacher jelaskan, kamu bisa pahami dan kamu bisa aplikasikan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Tetap jaga kesehatan, stay at home, and God bless us. Goodbye, Shalom.